Dushemu. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Piantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu acara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah sampaikan kepada kami. Kali ini pertanyaan berasal dari dua orang, saya jadikan satu, yaitu pertanyaan dari Bapak Adi Nugroho dari Salatiga, dan melanjutkan pertanyaan dari Saudara Begu Ganjang dari Medan. Yang pertanyaan adalah demikian. Karena pertanyaannya sama, biarpun tidak sama, tapi semaksud, maka saya jadikan satu. Ini pertanyaan dari Saudara Begu Ganjang. Selamat pagi Romo, mau nanya, apakah semua orang atau agama denominasi Kristen selamat? Pasti menyatu nantinya dengan Allah atau masuk surga. Sebab ada yang mengajarkan sekali selamat tetap selamat dengan alasan telah dibaptis. Walaupun kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan, tidak menghidupi, tidak melakukan tuntutan iman. Bagaimana cara tetap dalam atau mempertahankan keselamatan yang ditawarkan Kristus agar kita memperoleh manfaatnya? Tidak masalah atau dosa yang dilakukan tidak bisa membatalkan keselamatan karena Kristus telah disalibkan untuk dia. Asalkan tidak pindah agama atau murtad, maka akan tetap masuk surga atau selamat, namun dengan upah atau kemuliaan yang kecil. Apakah pendapat ini benar? Ini pertanyaan dari Saudara Begu Ganjang. Yang kedua, pertanyaan dari Bapak Adi Nugroho. Salam Romo. Ada pertanyaan dari ini seseorang menyampaikan kepada saya ini. Salam Romo, ada pertanyaan dari Pak Adi Nugroho dari Salatiga. Menurut pandangan Gereja Ortodoks, apakah orang-orang dari denominasi di luar Ortodoks, Katolik, Protestan, Karismatik, dan sebagainya juga diselamatkan? Bagaimana dengan janji Tuhan Yesus pada Yohanes 3:16 dan Yohanes 14 ayat 6? Terima kasih. Baik, saya akan jawab pelan-pelan, karena mungkin jawabannya agak panjang, saudara, jadi nanti jawabannya mungkin akan dibagi-bagi dalam beberapa section, dalam bagian, jadi supaya tidak terlalu penat melihatnya kalau sangat terlalu panjang, jadi akan saya bagi. Apakah semua orang atau agama denominasi Kristen selamat? Pasti menyatu nantinya dengan Allah atau masuk surga? Saudara Begu Ganjang, sebaiknya kita tidak ngomong denominasi dulu. Kita ngomong standar ajaran kitab suci mengenai selamat dan tidak selamat itu bagaimana. Itu dulu. Dan setelah tahu standarnya, nanti saudara bandingkan. Kalau orang itu tidak sesuai dengan standar itu, ya berarti ya tidak mengikuti kitab suci gitu. Jadi bukan denominasi atau apa, ya siapa saja, dari denominasi siapa saja, kalau ajarannya tidak sesuai dengan kitab suci itu, ya kita harus lihat sendiri, jangan pertahankan kalau itu tidak benar, ternyata kitab suci tidak berkata begitu. Sebab kalau saya sebut denominasi, saya tidak mau menyakiti hati orang, gitu. Lebih baik orang menyadari sendiri, oh ternyata ajaranku tidak begitu, gitu ya. Jadi langsung dari kitab suci saja. Apakah semua orang agama denominasi Kristen selamat? Alasannya apa? Pasti menyatu dengan Allah, pasti masuk surga. Lalu kalau Pak Adi Nugroho mengatakan, apakah orang-orang dari denominasi di luar Ortodoks diselamatkan? Alasannya janji Tuhan Yesus pada Yohanes 3:16, tolong bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup Jadi yang setiap kekal. orang yang percaya tidak binasa. Pertanyaannya percaya itu yang gimana gitu kan? Pertanyaan di situ nanti. Oke, setiap orang tapi percaya gimana? Definisinya gimana? Itu ya. Jadi masih ada di definisi juga. Jadi enggak, kalau istilahnya orang Jawa itu enggak kebiahuyah dicampur pokoknya disamaratakan, nggak bisa ya. Ada terus Yohanes 14 ayat 6.
Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui dia itu yang gimana? Jadi sekarang dalam prakteknya ini ya, oke, ayat ini tidak salah. Tapi apakah hanya 1-2 ayat itu saja kebenaran Alkitab itu akhirnya kita ambil lalu kita tafsirkan sendiri? Enggak lah. Kita harus melihat seluruh pemberitaan kitab suci. Pertama-tama, apakah Alkitab suci mengajarkan bahwa semua yang mengaku Kristen, entah denominasinya, entah bagaimana ajarannya, itu pasti selamat? Mari kita baca kitab suci. Galatia pasal 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari Kami di surga, sini malaikat, para rasul, maaf. Yang dimaksud kami di sini Paulus dengan koleganya para rasul yang lain. Berarti orang Kristen kan? Sekalipun kami atau seorang malaikat dari apalagi surga. ini gitu loh ya. Orang pasti malaikat percaya pada Kristus karena Kristus adalah yang menciptakan mereka gitu kan, sebagai firman Allah. Terus yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda. Berarti yang diberitakan tetap Injil juga sebutannya. Ya kan? Namanya yang diberitakan juga tetap Injil, tetapi terus kan? Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan. Ternyata namanya Injil tapi berbeda. Berbeda dengan apa? Dengan yang kami beritakan. Siapa yang beritakan? Para rasul. Berarti kalau itu standar kebenaran cuma satu. Ajaran para rasul. Siapapun yang mengajarkan suatu Injil, namanya tetap Injil. Tapi berbeda dengan ajaran rasul, apa katanya? Terkutuklah dia. No, kalau kita apa diselamatkan? Coba renungkan ini dulu. Jadi saya tidak sama menghakimi sana, renungkan kata-kata Alkitab ini. Ya, terus kita baca lagi. Dari 2 Petrus pasal 2, ayat 1 sampai 4. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu Di antara kamu, berarti orang apa? Orang Kristen. Terus? akan ada guru-guru palsu. Nah ini dia, masalahnya itu. Nah kalau guru palsu nggak akan mengatakan, saya guru palsu loh. Enggak. Yang saya ajarkan ini benar. Dia malah sering menyerang yang sudah ada, menyerang yang ajaran rasul. Banyak guru palsu justru gitu. Untuk menanamkan kredibilitas kepada orang yang kepadanya mau dipengaruhi. Wah, ajaran kami ini paling ini, paling itu. Tetapi apa yang diajarkan para rasul yang dilanjutkan para bapak gereja diserang tidak karu-karuan. Itulah guru palsu itu sifatnya. Terus apa katanya? Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Nah itu masalahnya. Ternyata tidak pengajar. Ini orang Kristen karena dari antara kita. Ternyata tidak semua yang ngaku Kristen itu ajarannya Kristen dan mengikut Kristus yang benar. Tidak. Mereka akan memasukkan ajaran-ajaran yang sesat, terus yang membinasakan. Nah ini masalahnya. Ternyata ajaran itu bukan hanya sekedar pendapat, opini yang bersifat intelektual atau opini yang bersifat akademis. Ajaran itu adalah kebenaran yang menyelamatkan atau tidak menyelamatkan. Jadi kita tidak bisa mengatakan, tidak apa-apalah, yang situ percaya Tritunggal itu tidak, itu percaya Yohanes, tidak apa-apa. Ya apa-apa kok nggak apa-apa gimana? Nggak mungkin kebenaran itu yang satu begini, yang satu begini, sama-sama kebenaran. Dua hal yang tidak sama, dua hal yang saling bertentangan, tidak mungkin sama-sama gitu ya kan? Terus apa katanya? Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan. Sampai ada yang menyangkal penebusan. Contohnya itu kan berbicara tentang orang Gnostik zaman itu. Akhirnya bukan ajaran rasuliah tentang Kristus yang menebus. Akhirnya mereka percaya pada adanya namanya Demiurgos, sosok roh yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yang ajaran yang lain menyangkal Kristus sebagai satu-satunya jalan. Sehingga apa katanya? Sehingga dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Berarti hati-hati dengan ajaran ya. Saya tidak menyebutkan denominasi. Saya menyebutkan bahwa yang menjadi ukuran menurut Alkitab adalah ajaran para rasul. Kita baca 2 Korintus pasal 11 ayat 1 sampai 4. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku.
Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah Nah, memperkenalkan. konteksnya pasal ini ada orang-orang yang menjelekkan Rasul Paulus, yang mengaku dirinya sebagai rasul-rasul yang terutama. Coba kita baca ayat yang ke-6 mungkin, coba, dari pasal itu. Pasal 11 ayat 13. Ayat 12-13. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan. Berarti ada orang ini. Ada orang yang ganggu orang Korintus. Mereka yang mencari kesempatan apa? Guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami. Nah, itu ada orang yang akunya sama dengan Rasul, padahal ajarannya baru. Nanti kita lihat terus. Dalam hal yang dapat dimegahkan. Hmm. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Itu Kristus. berarti ada orang yang ngaku sebagai rasul. Tapi ajarannya baru. Ajarannya tidak sama dengan ajaran yang diajarkan oleh rasul yang sesungguhnya, rasul yang sejati, Paulus dan para rasul 12 yang lainnya dan para koleganya. Ya tak? Bagaimana kita tahu ini bahwa ini ada rasul palsu juga yang ngakunya rasul? Kita baca ayatnya yang ketiga. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan Nah, kelicikannya. ternyata ini ada kuasa kegelapan yang mendorong orang-orang ini sehingga Paulus khawatir, hati-hati lo ya, gitu. Ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Ternyata ada orang datang mempengaruhi gitu loh. Mempengaruhi, kamu sabar saja hai orang Korintus, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Yesus yang lain. Terus? Daripada yang telah kami beritakan. Nah itu kan, Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Berarti sekali lagi, yang menjadi standar dan kriteria ajaran Kristus yang benar, itu adalah rasul-rasul yang telah ditunjuk oleh Kristus untuk menjadi guru semesta. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yang ditunjuk 12 rasul ini bukan sembarang orang. Di dalam Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti mereka ini yang jadi gurunya, memuridkan orang-orang, para rasul yang ditunjuk oleh Kristus, bukan sembarang orang. Dan juga Kisah Rasul 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Menjadi saksi karena mereka melihat Kristus. Paulus pun melihat, meskipun setelah Kristus dimuliakan, karena dia mengakui hal itu di dalam 1 Korintus 9 ayat 1 dan 2. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Itu kan. Tuhan kita? Itu syaratnya. Paulus pun telah melihat Yesus, dan itu kalau itu ditolak oleh orang Kristen waktu itu, wah enggak, itu kamu mengigau, pasti dia nggak berani menulis itu. Berarti para rasul yang lain, orang Kristen purba ini mengakui otentisitas pengalaman para rasul Paulus bahwa memang bertemu Yesus, tapi Yesus yang telah dimuliakan. Nah ini syaratnya. Menjadi saksi itu menyaksikan, dan menjadi guru itu diajar oleh sang guru ini. Coba baca di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 tadi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Berarti mereka diajar oleh sang guru. Pertanyaannya, Paulus kan tidak pernah bertemu Yesus. Iya, tapi dia kan bersama dengan para rasul. Bahkan dia mengatakan, pengajarannya pun dia diterima. Yang disampaikan pada orang Korintus itu dia terima dari yang lain, berarti dari para rasul, dari komunitas para rasul. Kita baca 1 Korintus 15 ayat yang ketiga dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Nah, telah kusampaikan kepadamu. Aku mengajarkan kamu. Terus? Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Tetapi aku juga telah menerima sendiri. Dari siapa? Ya rasul sebelumnya dong.
Jadi kalau begitu, Rasul Paulus tidak mengajarkan maunya sendiri. Ajaran ini ajaran universal milik dari tubuh Kristus yang waktu itu diajarkan oleh para rasul dan akhirnya oleh gerejanya. Sehingga kalau ada ajaran-ajaran sesat apapun, orang sekaliber Paulus yang waktu itu adalah murid langsung dari Profesor Gamaliel dari Yerusalem. Seorang profesor yang terkenal dalam bidang teologi. Ketika ada masalah di gereja Antiokhia, kita baca dalam Kisah Rasul pasal 15, ayat 1 dan 2. Beberapa orang datang dari Yudea, Maksudnya dari Yerusalem. Ya. Beberapa orang datang dari Yudea, dari Yerusalem. ke Antiokhia, Ya, karena itu Paulus berada di Antiokhia bersama Barnabas. Terus? dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, berarti menurut ajaran orang ini, kamu selamat kalau mengikuti Tauratnya Nabi Musa, gitu kan. Ya tentunya sebagai orang Kristen bukan itu kan ajarannya. Keselamatan itu adalah karena kasih karunia Allah di dalam firman-Nya yang telah turun menjadi manusia, mati disalibkan, dikuburkan, dan bangkit dari orang mati. Itulah landasan keselamatan itu. Makanya akhirnya, Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah. nah, dilawan karena mereka gurunya, mereka harus melindungi umatnya. Itu ya orang Kristen, kok tahu? Ayat 5. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan Ya toh, ternyata orang Kristen juga. Tetapi masih diwarnai oleh cara pemikiran Yahudi yang belum memahami betul arti penebusan di dalam Kristus. Jadi kalau gitu kita tidak boleh istilahnya sembarangan dengan ajaran. Harus hati-hati sesuai dengan ajaran Rasul, sesuai dengan yang diajarkan Kristus pada para Rasul, atau tidak. Kita tidak bisa ngarang-ngarang lah. Terus lanjutkan ayat tadi. Dari pasal 15 ayat 2 tadi. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem. Nah, kenapa? Orang sekaliber Paulus, seorang akademisi, teolog yang tidak mengalami secara mistika perjumpaan dengan Kristus, ketika melawan ajaran, dia tidak bisa pendapatnya sendiri. Dan akhirnya memutuskan untuk didiskusikan dengan para rasul yang lain. Pendapat pribadi bukan kebenaran. Kebenaran harus sesuatu yang diakui secara bersama oleh tubuh Kristus itu. Itulah sebabnya akhirnya ayat 3. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 6. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Nah, ada sidang. Inilah asal-usulnya dari apa yang kita sebut konsili. Gereja secara bersama mendiskusikan masalah ini. Dan diyakini bahwa akhirnya hasil dari konsili semacam ini adalah suara gereja tapi tuntunan Roh Kudus. Ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Nah, adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Jadi di Roh Kudus itu bukan kita bersendiri, berpuasa, tahu Roh Kudus datang membisiki kita sendiri. Bahaya ini. Inilah yang menimbulkan macam-macam ajaran palsu tadi. Karena tidak dikonfirmasi oleh tubuh. Makanya ada sepanjang sejarah gereja ada konsili untuk supaya tidak ada tirani individualisme. Dan akhirnya ajaran adalah milik bersama. Ketika ajaran itu belum diratifikasi dalam konsili, belum dianggap itu sebagai ajaran gereja secara bersama. Tidak ada pendapat pribadi itu. Akhirnya dalam konsili itu, karena masalahnya masalah orang mengikuti Taurat atau tidak, harus mengikuti Taurat atau tidak untuk diselamatkan,
Akhirnya diambil kesimpulan dalam konsili itu ayat 11 dan 12. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Nah, itu boleh kasih karunia, itu keputusannya. Dan itu akhirnya menjadi ajaran seluruh gereja gitu loh. Nah, ketika ajaran itu tidak sesuai dengan ajaran para rasul secara bersama, yang diratifikasi, yang bukan diratifikasi ya, didiskusikan di dalam konsili dan akhirnya diakui secara bersama, ajaran pribadi ini sangat membahayakan. Akhirnya muncul macam-macam ajaran menjadi seperti angin, datang dan pergi. Dan itu dia larang oleh kitab suci Efesus 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Rupa-rupa angin pengajaran asalnya dari mana? Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Itu perorangan. Bahaya. Ajaran perorangan itu diklaim bagaimanapun sebagai kebenaran, itu bukan. Kebenaran itu adalah milik seluruh tubuh, yaitu gereja dari zaman awal sampai sekarang. Yang diratifikasi, dijelaskan di dalam konsili-konsili gereja. Ya, jadi Roh Kudus cara menuntun kebenaran itu, kebenaran bersama itu melalui konsili, bukan orang per orang gitu loh. Makanya dikatakan kembali kepada 2 Korintus tadi, pasal 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Ya, yang telah kami beritakan. Jadi yang menjadi standarnya adalah ajaran rasul, yang ajaran rasul itu diratifikasi di dalam konsili. Oleh karena ayat yang kelima, tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya. Maksudnya orang-orang yang ngaku rasul juga ini yang menganggap mungkin aku lebih hebat gitu. Jelas ya? Jadi kalau dengan demikian saya menjawab pertanyaan pertama dari saudara Begu Ganjang. Apakah semua orang agama denominasi Kristen selamat? Nah, masalahnya apa denominasi itu ajarannya, siapapun itu ajarannya sesuai dengan ajaran rasuliah ini atau tidak. Menurut pandangan gereja ortodoks, apakah orang dari denominasi di luar ortodoks itu selamat? Sama, jawabannya cuma itu. Dan sekarang sesuai dengan ajaran rasuliah yang tetap dipegang gereja selama 2000 tahun ini atau tidak, atau ada penyelewengan-penyelewengan. Ya bisa tanyakan sendiri, dan menurut Alkitab tadi, penyelewengan itu disebut bidat. Kita baca Titus pasal 3 ayat 10. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauh. Berarti bidat itu orang Kristen loh ya. Dari dalam gereja, karena harus dinasihati. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali engkau nasihati, hendaklah engkau jauhi. terus Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat, dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Ini sifatnya di bidat itu. Sesat, dosa, menghukum. Loh, kalau para rasul memberikan rambu-rambu yang begitu jelas, siapakah kita lalu menyingkirkan rambu-rambu itu? Wah, semua sama saja. Kalau gitu, semua agama sama aja kalau gitu. Nah, ternyata dalam kekristenan sendiri ada macam-macam pendapat dan tidak mungkin semuanya sama. Sebab ini adalah merupakan semacam universalisme radikal. Coba bayangkan, rumah saja, seandainya rumah ini ya. Rumah itu sama kan fungsinya. Kita katakan, semua rumah sama saja. Tapi coba rumah tanpa tembok, tanpa kamar. Tetangganya pakai rumahnya tanpa tembok, terus gimana? Terjadi kekacauan. Fungsinya apa? Nggak bisa. Satu kampung gitu ya. Nggak ada batasnya rumahnya. Oh ya, ini kan semua rumah kita pakai bersama, tidak bisa begitu dong. Maka di dalam
iman itu apalagi harus ada batasan, harus ada definisi, harus ada fondasi. Kebenaran itu fondasinya apa? Menurut Alkitab, fondasinya adalah ajaran Rasulia. Dan ajaran Rasulia itu di mana sekarang? Kembali kepada Galatia 1 ayat 8 tadi. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Kita nggak mau kan? Kita merasa mengaku Yesus, tetapi Injil yang berbeda dari ajaran Rasulia. Dan kata Alkitab, terkutuklah kamu. Alkitab tidak pernah bersifat seenaknya gitu. Ya pokoknya percaya. Enggak ada itu. Ada batasnya. Yang benar dan yang tidak. Lah, ajaran yang diajarkan ajaran Rasul itu di mana sekarang? Ayat yang ke-9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima. Nah, dari apa yang kami beritakan, berarti artinya ajaran dari para rasul, sekarang menjadi apa yang kamu terima. Kamu di sini siapa? Gereja. Orang Galatia. Gereja apa ya? Gereja Rasulia. Gereja Galatia kan yang mendirikan para rasul. Jadi ajaran Rasulia itu akhirnya dipelihara oleh gereja Rasulia. Karena dari kata yang kami beritakan menjadi apa yang kamu terima. Baca lagi ayat 9 itu. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima. Dengan apa yang kamu telah terima, terkutuklah dia. Hati-hati ya. Ini kata kitab suci. Katanya kembali ke Alkitab. Ini kata Alkitab. Nah, mau terima kata Alkitab atau kita mau memaksakan ke pemikiran kita sendiri. Cuma itu aja sekarang. Ya. Bahwa ada sikap orang Kristen mengatakan, pokoknya enggak apa-apa. Lah ini sesuai Alkitab tidak. Makanya saya tidak mengatakan denominasi karena banyak macam-macam denominasi yang berpikir begitu. Kembali ke Alkitab. Kita baca dari 2 Yohanes 10:11. Enggak ada pasalnya, itu cuma satu pasal aja. 10:11 ya. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini. Stop. Jika seorang datang kepadamu, kata Rasul Yohanes kepada jemaatnya, kepada anak muridnya. Jadi orang Kristen mulai ya ini. Jadi jangan dianggap ini yang ngomong kita kepada kita zaman ini. Dia harus kita lihat konteksnya. Ini ditulis Rasul Yohanes abad pertama. Yang dihadapi masalah abad pertama waktu itu. Gitu kan? Baca lagi. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini. Ajaran ini. Apa yang dimaksud ajaran ini? Ya ajarannya Rasul.